الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kisah Najmuddin Ayyub yang mencari jodoh. Semoga Allah mengkaruniakan kami dan Anda sekalian dengan semisal istri yang salehah ini, yang akan menggandeng tangan Anda menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Najmuddin Ayyub Amir Tikrit belum juga menikah dengan tempo yang lama. Maka bertanyalah sang saudara Asaduddin Syirkuh kepadanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau belum juga menikah?" Najmuddin menjawab, "Aku belum menemukan seseorang pun yang cocok untukku." "Maukah aku pinangkan seorang wanita untukmu?" tawar Asaduddin. "Siapa?" tandasnya. "Putri Malik Syah, anak Sultan Muhammad bin Malik Syah, Sultan Bani Saljuk, atau putri Menteri Malik," jawab Asaduddin. "Mereka semua tidak cocok untukku," tegas Najmuddin kepadanya. Ia pun terheran lalu kembali bertanya kepadanya, "Lantas siapa yang cocok untukmu?" Najmuddin menjawab, "Aku menginginkan wanita solehah yang akan menggandeng tanganku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan melahirkan seorang anak yang ia didik dengannya dengan baik hingga menjadi seorang pemuda dan kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslim." Allahu Akbar. Ini merupakan mimpinya. Asaduddin pun tak merasa heran dengan ucapan saudaranya tersebut. Ia bertanya kepadanya, "Terus dari mana engkau akan mendapatkan wanita seperti itu?" "Barang siapa yang mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadanya," jawab Najmuddin. Suatu hari, Najmuddin duduk bersama salah seorang syekh di masjid di kota Tikrit berbincang-bincang. Lalu datanglah seorang pemudi memanggil syekh tersebut dari balik tabir sehingga ia memohon izin dari Najmuddin guna berbicara dengan sang pemudi itu. Najmuddin mendengar pembicaraan sang syekh dengan si pemudi. Syekh itu berkata kepada si pemudi, "Mengapa engkau menolak pemuda yang aku utus ke rumahmu untuk meminangmu?" Pemudi itu pun menjawab, "Wahai syekh, ia adalah sebaik-baiknya pemuda yang memiliki ketampanan dan kedudukan, akan tetapi ia tidak cocok untukku." "Lalu apa yang kamu inginkan?" tanya syekh. Ia menjawab, "Tuanku ya syekh, aku menginginkan seorang pemuda yang akan menggandeng tanganku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan melahirkan seorang anak darinya yang akan menjadi seorang kesatria yang bakal mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin." Allahu Akbar. Satu ucapan yang persis yang dilontarkan oleh Najmuddin kepada saudaranya Asaduddin. Ia menolak putri sultan dan putri menteri bersamaan dengan kedudukan dan kecantikan yang mereka miliki. Demikian juga dengan sang pemudi itu. Ia menolak pemuda yang memiliki kedudukan, ketampanan dan harta. Semua ini dilakukan demi apa? Keduanya mengidamkan sosok yang dapat menggandeng tangannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan seorang kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin. Bangkitlah Najmuddin seraya memanggil syekh tersebut. "Wahai syekh, aku ingin menikahi pemudi ini, tapi ia seorang wanita fakir dari kampung," jawab syekh. "Wanita ini yang saya idam-idamkan," tegas Najmuddin. Maka menikahlah Najmuddin Ayyub dengan sang pemudi itu, dan dengan perbuatan barang siapa yang mengikhlaskan niat, pasti Allah akan berikan rizki atas niatnya tersebut. Maka Allah mengaruniakan seorang putra kepada Najmuddin yang menjadi sosok kesatria yang bakal mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin. Ketahuilah, kesatria itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Maka oleh karena itu, para pemuda harus memikirkan masa depan.
Jangan hanya memikirkan hura-hura menghabiskan waktu mudanya untuk hal yang sia-sia. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man lam yadhuq dulla ta'allumi sa'atan, tajarra'a dulla jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan susahnya menuntut ilmu, belajar walaupun hanya sebentar, dia akan merasakan susahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lima waqta syababih fakabbir arba'an liwafatih. Dan barang siapa yang melewatkan belajar menuntut ilmu pada masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali untuknya atas kematiannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran li dzatihi. Demi Allah, hidup pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka tidak ada nilai kepada keberadaannya. Isilah masa mudamu dengan ilmu, dengan ketakwaan. Jauhi hal-hal yang merusak masa depanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Perbaiki niatmu dengan baik. Pasang dirimu, siapkan dirimu untuk menyongsong masa depanmu. Adapun untuk pendamping kita kelak, maka itu adalah cerminan kita saat ini. Perbaikilah diri kita saat ini, maka insya Allah Allah akan sediakan orang yang terbaik untuk kita. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus perbaiki diri kita, terutama masa muda kita. Insya Allah Allah akan jadikan kita pemimpin di masa depan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.